saya Aniska Septiliani. Nama saya Elsinta. Nama saya Elinir Malasare. Perkenalkan, nama saya Edwin Sinarta. Nama saya Diva Clarissa Putri. Nama saya Bagas Putarvian. Pengertian akuntansi. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi menurut R.A. Supriyono. Jadi, pengertian akuntansi menurut R.A. Supriyono adalah aktivitas yang menghasilkan jasa, yaitu berfungsi menyajikan informasi kualitatif yang pada dasarnya bersifat keuangan dari suatu satuan usaha atau organisasi. Bersifat tersebut akan dapat dipakai oleh pihak eksternal maupun pihak internal untuk mengambil keputusan dengan memilih beberapa alternatif. Sejarah akuntansi di dunia. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Descriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Dari sistem ini, pembukaan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi akan diberi nama sesuai dengan nama penemunya atau dengan negara masing-masing. Contohnya adalah Anglo-Saxon yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris, dan sistem kontinental dari Belanda. Saat ini sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem Anglo-Saxon, karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Sejarah akuntansi di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan Indonesia menggunakan sistem kontinental atau yang disebut tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau yang disebut Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Sering berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara. Salah satunya adalah Amerika. 2. Penanaman modal asing atau PMA menjadi dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyelesaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan di Indonesia. Manfaat informasi akuntansi. 1. Menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi produk atau jasa yang dihasilkan. 3. Meningkatkan efisiensi kerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan atau dan bagian lainnya. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge sebagai sumber keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Yang ketujuh, sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ke-8, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-9, dapat membantu pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. Demikian presentasi. Yang telah kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, Kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.